Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil gawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fil ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah masih memberikan kesempatan untuk kita kembali lagi bertemu di channel YouTube Al-Ribat TV, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas kitab Mawaid Ramadaniyah, Al-Ma'idatul Tsani wal Ashrun, table atau hidangan yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Mawaid Ramadaniyah min al-fasil aliyah lil Habib al-Imam al-Arif billah Ali bin Muhammad bin Husain al-Habashi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihim wa fi darajatihim fid din wad dunya wal akhirah. Wa qala radhiyallahu anhu, Lailatul Arbi'a As-Salisa wal Ashrun min Ramadan sanata 25 wa alf hijriyah fi baitih. Telah berkata Al-Imam Al-Habashi radhiyallahu anhu, pada malam Rabu, malam ke-23 dari bulan Ramadan pada tahun 1325 Hijriah di rumahnya. Adnah insyaallah bagaina banuhujju Baitillah al-Haram, banazur al-Habib al-A'zam sallallahu alaihi wasallam, wa banashuf atharahu fil Madinatil Munawwarah. Kembali lagi insyaallah kami pergi haji ke Baitullah al-Haram, yaitu kota Makkatul Mukarramah. Dan kami menziarahi Habibul A'zam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa banashuf atharahu, dan melihat peninggalan-peninggalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah, di kota Madinah Al-Munawwarah. Atharu fiha asrari syarafuha sallallahu alaihi wasallam, yang mana peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat sir-sir kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bak'a sujida fiha, wa bak'a ruki'a fiha, wa bak'a julisa fiha, wa bak'a nam fiha. Di mana di tempat-tempat peninggalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sujud di tempat itu, Nabi ruku di tempat itu, Nabi duduk di tempat itu, dan Nabi tidur di tempat itu. Allah yakrimni wa iyyakum binuzul baina yaday sallallahu alaihi wasallam wa tublighuna ma amaltu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku dan memuliakan kalian semua, agar kita bisa menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tercapailah segala cita-cita kita, tercapailah segala hajat-hajat kita. Dan kata Imam Al-Habashi, kata Imam Al-Habashi, idza takhallatul Madinatul Munawwarah wa takhallatul asr sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullah alaihim aghtabitu bih. Jadi kata Imam Al-Habashi, aku ketika berkhayal, ya, ketika membayangkan kota Madinatul Munawwarah, ketika membayangkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman sahabat ridwanullah alaihim aghtabitu bih, ya, aku merasa iri kepada mereka. Ahil wilayah indan nubuwah, wa ahin nubuwah indar risalah, wa ahi hiya indar risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Apalah nilai kewalian dibanding dengan kenabian, dan apalah nilai kenabian dibanding dengan kerasulan, dan apalah nilai kerasulan dibanding dengan
kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah allazi ja'alna min ummatihi wa rizquna iman bih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberikan rezeki kepada kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang limited edition. Ya, tidak semua kaum, tidak semua orang-orang dapat merasakan seperti kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang terdahulu yang merasakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak semua orang dapat merasakan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Imam Al-Habasyi mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dikaruniai menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama amanna bih walam narahu fala tahrimna ru'yatah. Allahumma ya Allah, sebagaimana kami beriman kepadanya dan kami belum pernah melihatnya ya Allah, fala tahrimna ru'yatah, dan janganlah halangi kami ya Allah, janganlah haramkan bagi kami ya Allah untuk melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza gadzi qulubuna tansyarah bidzikrih sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa illa idza akramanallah bi ru'yatihi ya Allah. Allah, jikalau ketika kita hanya membayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menenangkan hati kita, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita? Allah memberikan kepada kita karunia untuk kita dapat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara yaqadhah. Yaqadhah itu adalah secara kasat mata atau secara terjaga. Walahu azizun 'ala Allah ayyajma'una bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqadhah. Tidaklah mustahil bagi Allah yang maha aziz untuk mempertemukan kita, untuk mempersatukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syu kam min wahad min ahli asrina yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadhah. Perhatikan kata Imam Al-Habasyi, berapa banyak di antara kita, orang-orang soleh di antara kita yang sezaman dengan kita yang dapat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqadhah. Allah la yahrimna khairu ma indahu lisyarri ma indana. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan banyaknya dosa kita, dikarenakan banyaknya kesalahan-kesalahan kita yang telah kita perbuat. Bagaina naron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi uyunina hadhi. Kami sangat teramat ingin sekali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kami ini. Ubagaina namtaziju bih imtizajan kulli. Dan kami juga ingin menyatu dengan Nabi SAW dengan sepenuh-penuhnya. Ubagaina lana sagiyah min galbih tajri lana. Ya, kami ingin mendapatkan aliran rahmat dari hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ja'at sagiyah min galbi habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayaga hil bilakil. Jika kita mendapat rahmat dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang berlimpah. Bayaga hil bilakil, meski dengan amalan kita yang sedikit. Walailah 23 Ramadan layaluna ya khair layali wa ayyamuna ya khair ayyami. Malam ke-23 Ramadan
adalah malam-malam kita sebaik-baik malam. Hari-hari kita yang sebaik-baik hari. Kemudian Imam Habasyi bertanya, hal tajiduna ladzata lil qiraati inda sama'i tilawatil Qur'an fi salatit tarawih? Apakah kalian merasakan lezatnya bacaan Quran ketika kalian mendengar bacaan Quranku pada salat tarawih? Wa da'watil 'azimah allati yaftahullah biha 'alai. Dan doa-doa yang agung yang Allah bukakan padaku. Famin alamatil qabul. Syuf ya ikhwani. Perhatikan, ini sangatlah penting bagi kita semua. Karena ini alamatil qabul. Ya, daripada alamat-alamat atau tandanya terkabul doa kita. Yaitu intilakul alsun bid-du'a. Salah satu alamat terkabulnya doa kita adalah ringannya lisan kita untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringannya lisan kita itu untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringannya lisan kita untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuf, ketika lisan kita sudah mulai terbiasa ringan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, itu adalah salah satu tanda terkabulnya doa-doa kita. Allah jadi masyayikhuna anna khairul jaza dalluna wa arafuna wa nadzuqu bina fil bahril kabirda. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas guru-guru kita, membalas muallim-muallim kita dengan sebaik-baik balasan, dengan sebaik-baik ganjaran. Dikarenakan guru-guru kita telah menunjukkan kita, telah memberikan pengetahuan buat kita, telah memberikan rasa ma'rifat seluas lautan ini. Allah yarzuqni wa iyyakum kamalal mutaba'ah al-habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ibadatihi wa 'adatihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara penuh. Mulai dari perkataannya, mulai dari perbuatannya, kemudian ibadahnya, dan juga kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian innali, nah ini perkataannya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fi jamil. Laisa li fi naili ma arju wasilah. Ghairu tahal Mustafa Zainil Wujud. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sesungguhnya aku memiliki harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga prasangka yang indah terhadapnya. Tiada perantara bagiku untuk mendapatkan atau meraih harapan-harapanku melainkan dengan Thahal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhiasan alam semesta. Thahal Mustafa adalah salah satu dari banyaknya nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanna billah wa rasulih wa bima jaa bihi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillah. Kami beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan rasul-rasulnya dan dengan apa yang dibawa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah taala. Allah yurina wajhu habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal barzakh wal akhirah wa huwa radin anna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penglihatan untuk dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzakh, di akhirat, dan ia pun ridho kepada kita. Ini adalah doa yang bagus teman-teman.
agar kita dapat melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yarzuqna kamalal mutaba'ah lahu fi aqwalih wa af'alih wa ibadatih wa adatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk mengikuti secara penuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara perkataannya, kemudian perbuatannya, ibadahnya, dan kebiasaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'da salatut tarawih tilkal lailah qala radhiyallahu anhu as-sabiqatul azaliyah sabaqat bima sabaqat da as'adathu wa dha ashqatuh wa dha qarabtuh wa dha ab'atuh. Ya, jadi ketika setelah sholat tarawih pada malam itu, Imam Al-Habasyi berkata, orang-orang terdahulu, ada orang-orang yang beruntung dan ada juga orang-orang yang celaka. Ada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah rangkul dia. Dan ada juga orang-orang yang semakin jauh, udah jauh, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah yaktubni wa iyyakum minas su'ada. Is'alullah ayyusabbitkum fi diwanis su'ada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tulis kita sebagai orang-orang yang beruntung. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menetapkan kita di bukunya orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala berhak menghapus apa yang Ia kehendaki. Dan Allah berhak menghapus apa yang Allah tetapkan. Dan di sisinya ada ummul kitab. Ummul kitab pengertiannya adalah lauhul mahfuz. Al-mahwu wal isbat yaqtadi tabdil jiddu wajtahidu wa wasilul ayyam wal layali fi talabil ma'ali in baghaitu talhaquna birrijal. Ya, jadi kata Imam Al-Habasyi, penghapusan dan penetapan itu bisa berubah-ubah. Ya, Allah itu bisa mengubah apa yang sudah Allah tetapkan. Maka dari itu, jiddu wajtahidu, bersungguh-sungguhlah dan berusahalah dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar kita, jikalau kita ingin menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian Imam Al-Habasyi berkata, i'rafu haqqullah alaikum wa'tarafu bidzunubikum walharu faqrakum lah. Kata Imam Al-Habasyi, maka kenalilah hak-hak kita atau kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kewajiban kita seperti sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpuasa, haji, dan lain-lain. Wa'tarafu bidzunubikum, kata Imam Al-Habasyi, dan mengakulah atas dosa-dosa kalian. Walharu faqrakum lah, dan tampakkanlah kefakiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud arti tampakkan kefakiran kita kepada Allah adalah kita seorang hamba. Kita orang-orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak semata-mata membutuhkan kita, ya ikhwan. Tetapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tampakkanlah kefakiran kita. Ya, tampakkanlah bahwa kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wadkhulu alaihi min babiz zulli wal inkisar, dan masuklah ke dalam pintu-pintu yang hina dan kerendahan hati.
Kemudian kata Allah di dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Ya, aku berada di sisi orang-orang yang hancur hatinya karena aku. Ya Allah, betapa baiknya Allah terhadap kita, bahwasanya Allah itu selalu dekat dengan kita. Allah selalu menghibur kita walaupun hati kita dalam keadaan hancur. Alhamdulillah, makna Rabbu ma yata'azzamuh dzambu muznib wala matlabut talib. Allah, segala puji bagi Allah. Kita kita bersama Tuhan yang tidak pernah membesar-besarkan dosa orang yang berdosa. Syuf, Allah tidak pernah melipat gandakan dosa-dosa kita. Allah akan selalu mencari celah agar Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah wala matlabut talib, dan Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aqbalal abdul mutnib ala rabbih wa taba wa sadaqah fi taubati law balagat dunubahu ainanas sama sahala 'ala Allah yauma yumhiha. Ya Allah, ya, apabila seorang hamba, ya, muznib, orang yang berdosa, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di sini disebutkan, ya, walaupun dosanya itu seperti awan di langit, ya, sebanyak awan di langit, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampunkan dosa-dosanya pada hari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika mereka, maksud mereka ini adalah orang-orang yang bermaksiat, ya. Jika orang-orang yang bermaksiat berhenti dari dosanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Walau akbalat talib walahu hajatum lid dunya, kata Imam Al-Habasyi, sahala 'ala Allah yauma yuqdiha. Ya Rabb, apabila ada seseorang yang meminta, ada seseorang yang mempunyai hajat tumlid dunia, walaupun hajatnya itu memenuhi seisi dunia, maka mudah bagi Allah untuk mengabulkan hajat-hajatnya. Wa qala radhiyallahu anhu, faradna wa qasarna walakinna Allah yanzur ilaina wa yarudna ilaihi muraddan jamilan. Kata Imam Al-Habasyi, kita telah melampaui batas. Kita kurang perhatian terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah terus memandang kita dan mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang jamilan, dalam keadaan yang indah, dalam keadaan yang baik. Syu kam min maqtu'in aw salahullah fi hadzal syahr wa kam min ba'id qarabahullah fi hadzal syahr. Perhatikan kata Imam Al-Habasyi, berapa banyak orang-orang yang terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah sambung ia pada bulan ini. Dan perhatikan berapa banyak orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun Allah dekatkan ia pada bulan ini. Wa kam min musta'id gabilatul hadaratul ilahiyyah bima la yu'ammiluh wa la yukhtir lahu ala bal. Berapa banyak orang-orang yang sudah siap, sudah mempersiapkan diri untuk
menyambut ya kehadirannya Allah Subhanahu wa taala, namun Allah memberikan ia rahmatnya Allah, Allah memberikan anugerahnya Allah tanpa ia sadari, tanpa ia pernah pikiri, tanpa pernah di benaknya. Wa ahlul ghaflah jalasu ma'a syahwatihim wa ladzatihim. Sedangkan orang-orang yang tersesat, orang-orang yang lalai terus duduk dengan syahwatnya. Orang-orang yang lalai terus duduk dengan kelezatan maksiatnya. Wa qala radhiyallahu anhu, idza kana al-'asi wal mukhti jalis 'asi au mukhti mithluh minin bayaga lahul khalas. Ya, kata Imam Al-Habasyi, jika orang-orang yang maksiat atau orang-orang yang bersalah, kemudian ia duduk bersama orang-orang yang sejenisnya, orang-orang yang maksiat juga, bagaimana ya seperti mereka untuk berhenti dari kemaksiatan itu? Ya, maksud Imam Al-Habasyi adalah mengajarkan kita seperti Rasulullah mengajarkan kita untuk memilih dalam berteman, ya. Seperti kata Rasulullah, apabila kita berteman dengan orang yang menjual parfum, maka kita akan ketularan wanginya. Apabila kita berteman dengan orang yang ahli besi, orang yang pandai besi, maka baju kita akan bau, ya. Mungkinkah baju kita terbakar karena terkena percikan besi itu tadi? Nah, inilah pesan Imam Al-Habasyi untuk kita agar lebih memilah dalam berteman. Idza gada kaliyal 'asi batajlis jalis 'arif billah. Idza rafa'a yaduh bid du'a gul amin. Kata Imam Al-Habasyi, jika kamu orang yang ahli maksiat, maka duduklah bersama orang-orang yang arif billah atau bersama orang-orang yang saleh. Jika orang soleh itu mengangkat tangannya dan ia berdoa, maka katakanlah amin. Allah ya'alikni wa iyyakum birrijalil arifin billah wa yuhabbibni ilaihim hum li yahmaluna athqalana. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan diriku dan mengkaitkan diri kalian dengan para kekasih-kekasih Allah, dengan para arifin billah, orang-orang yang soleh, serta menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada mereka, karena merekalah yang memikul beban berat kita. Kemudian kata Habib Abu Bakar Al-Attas li ba'di muhibbih, ya, Habib Abu Bakar Al-Attas menulis untuk salah satu muhibbinnya atau pecintanya. Ya, Habib Abu Bakar Al-Attas adalah guru futuhnya Al-Imam Al-Habasyi. Qala lahu, ia berkata, la takhaf al-muhammalat ukallif, yakni an-nahnu hamilin asqalak. Ya bakhat man habbuh al-arifin billah wa hamiluh athqaluh. Jadi kata Habib Abu Bakar Al-Attas, la takhaf, jangan takut, jangan khawatir, ya, karena beban-beban kalian aku yang memikulnya, kata Habib Abu Bakar. Yakni kami yang memikul beban berat kalian. Ya bakhat, alangkah beruntungnya orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang arifin billah, ya, orang-orang yang soleh, dan beban beratnya dipikul oleh mereka. Masya Allah. Wa qala Bamakhramah, dan Syekh Bamakhramah berkata, matrabah ya bakhat man dakhalu biladuhu wa syafuh gaumu ma yudlimuna aslan fi aslafihim ufu wa in ta'allam bihi wa bihi Allah fil qalbi afuh wa in yahmuluhum
alhamlus sagil istaghfuh ma yu'di yahmilu ma yaquluna lahu lahu turiha bainahum maktul biiznillah ahyuh Allah dza idza aslama wa sadaqa kulluh ma kana alguh wa in ta'arrada li balwahum fil mihnati abluh. Jadi kata Syekh Bamakhramah, sungguh beruntung, ya bakhat, beruntung sekali orang-orang yang di daerahnya telah dimasuki oleh orang-orang yang soleh, telah dimasuki oleh para kekasih Allah, wali-wali Allah. Dan sungguh beruntung orang-orang yang telah dipandang oleh orang-orang soleh, orang-orang yang dikasihi atau orang-orang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita saudara, ketika kita dipandang oleh orang-orang soleh, ketika kita dipandang oleh wali-walinya Allah ta'ala. Mereka adalah suatu kaum yang tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Barang siapa yang menghutangi mereka, maka mereka akan membayarnya. Dan jika ia terkena sakit dan memiliki penyakit di dalam hati, maka mereka akan memaafkan. Niscaya mereka akan memaafkan. Jika ia membawa beban berat dari mereka, niscaya mereka akan meringankan bebannya. Jika ia tidak mampu untuk memikul betapa beratnya beban itu, maka mereka tidak akan mengatakan maka lepaskanlah gitu. Jika di hadapan mereka terdapat maktul, ya, orang-orang yang mati karena terbunuh, maktul, maka mereka seizin Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menghidupkannya. Hal ini jika ia pasrah dan mempercayai segala sesuatu yang telah mereka sampaikan. Namun jika ia menentang mereka, niscaya mereka akan memberinya cobaan berupa kesengsaraan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah yuharrimna barakah wali, wala barakah saleh, wala barakah arif. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghalangi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita dari keberkahan kekasih-kekasihnya Allah ta'ala, dari keberkahan orang-orang soleh, dari keberkahan orang-orang arif. Wa nas'alullah kama agamana fi hadzal waqti syarif alladzi agama fiha ibadus salihin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah menetapkan kepada kita waktu yang mulia ini, yaitu waktu Allah menetapkan hamba-hambanya sebagai orang-orang yang saleh. Ayyataqabbal ma alimnahu wa yubarik fil galil minal amal salih. Ya, dan semoga Allah menerima amal-amal kita, memberkahi amal-amal kita walaupun amal-amal soleh kita itu cuma sedikit. Wa yaj'al thawabuhu jam wa jazaa'uhu jam wa madaduhu jam. Dan semoga Allah jadikan pahala-pahala kita itu berlipat ganda, dan balasan buat kita adalah sebaik-baik balasan, dan Allah pun menolong kita dengan pertolongannya. Wala yu'akhidna bimartakabna minal ma'asi wadh-dhunub was-sayyi'at wal mukhallafat. Dan semoga Allah tidak mengambil apa yang telah kita lakukan dari maksiatnya kita, dari dosa-dosanya kita, dari keburukan dan kesalahan kita. Maksudnya adalah
kita meminta agar Allah tidak menulis kesalahan-kesalahan kita, tidak mencatat dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan Allah yubaddil as-sayyiati hasanat bimahdi fadlihi wajudih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti kesalahan kita menjadi kebaikan dengan ketulusan dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan dari Mawaid Ramadaniyah yang bisa kita petik dari kalam-kalamnya Imam Al-Habasyi adalah pandai-pandailah kita untuk memilih teman ya ikhwani. Kemudian berbanyak-banyaklah dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbanyaklah sholawat khususnya pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Faqir Wafiq Mahmudi meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesalahan serta kekurangan datangnya dari Al-Faqir dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menulis kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.